إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat beriringkan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Saudara-saudara seiman rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah ini kali pertama ya saya ngisi di sini bertemu dengan hadirin sekalian, saudara-saudara seiman dan seakidah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkahi pertemuan kita kali ini. Karena sebagaimana yang kita ketahui bersama dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah." Tidaklah satu kaum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkumpul dalam suatu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala di masjid. Apa yang mereka lakukan? Yatluna kitabullah. Mereka membaca kitabullah, ayat-ayat Allah. Ada juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa nazalat alaihimur rahmah, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka as-sakinah, kata Rasulullah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah, dan mereka akan dinaungi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan sebut mereka di sisi para malaikat yang ada di sisinya, di hadapan para malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pertemuan kita kali ini mendatangkan rahmat Allah, karunia Allah dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik majelis adalah majelis ilmu yang diajarkan Al-Qur'an, yang diajarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ingat, sebaik-baik tempat, kata Rasulullah, adalah masjid, dan seburuk-buruk tempat adalah pasar. Yang masalahnya kita ini masjid dalam pasar. Gimana? Benar gak? Ya mall itu kan pasar. Mall itu adalah ya pasar. Ya, alhamdulillah, tapi kita di masjid Allah Subhanahu wa taala, salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, tempat orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Hadirin sekalian, saudara seiman rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang sudah diumumkan, insyaallah kita akan membahas tentang adab ya dari kitab Minhajul Muslim. Kitab Minhajul Muslim ini kitab yang sangat bagus, ringkasan ya, ringkasan dari agama kita lah. Kalau dikatakan agama kita, minhaj itu berasal dari kata-kata manhaj, metodologi. Ya, al-muslimi, seorang muslim, metodologi muslim dalam beribadah, dalam berakidah, dalam bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada manusia, pada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kitab ini sangat bagus untuk dimiliki oleh seorang muslim. Sudah diterjemahkan kitab ini, ikhwan dan akhwat fillah, ya sudah diterjemahkan kitab Minhajul Muslim. Ya, insyaallah judulnya juga Minhajul Muslim kalau tidak salah. Ya, kitab ini dikarang oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Syekh Abu Bakar Al-Jazairi hafizahullah taala. Ya, beliau ini masih hidup, ulama di Madinah, pengisi di Masjid Nabawi. Dan beliau sudah tua, sudah sakit-sakitan sekarang. Ya, kita doakan semoga beliau diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab ini bagus, berisi tentang akidah, berisi tentang ibadah, berisi tentang muamalah, tentang akhlak dan adab.
Subhanallah. Nah, di sini saya pribadi akan membahas cuma masalah adabnya saja. Tidak dimulai dari awal, tapi dari pertengahan lah kita katakan, yaitu dari kitab adabnya, bab adab. Adapun yang awal-awal itu dari bab akidah sebenarnya, tapi ana ingin mengambil cuma masalah bab adabnya saja. Kenapa ana ingin membahas masalah adab? Karena masalah adab ini masalah yang sangat penting. Bukan berarti akidah enggak penting, akidah lebih penting. Karena akidah itu sangkut pautnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita juga mendahulukan adab kepada manusia sedangkan adab kepada Allah rusak, ini juga salah. Nah, adab kepada Allah ini juga dibahas dalam akidah. Penting kita belajar akidah. Tapi kenapa ana lebih memilih adab? Karena ana perhatikan jadwal-jadwal ustadz-ustadz yang lain itu kebanyakan bahas masalah adab. Ustadz yang lain bahas masalah adab, masalah akidah, masalah akidah dan tauhid. Kalau ana juga bahas masalah akidah dan tauhid, nanti enggak seimbang. Maka ana pilih untuk kita mempelajari adab saja, supaya antara akidah dan akhlak kita itu berkesinambungan jalannya. Karena ini penting. Karena tujuan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para nabi sebelumnya, pertama memang agar agar kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus, kata Allah, di setiap umat itu seorang rasul. Di setiap umat pasti ada rasulnya. Di setiap zaman sampai akhir zaman itulah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuan diutusnya para rasul tersebut? Allah mengatakan ani'budullah, agar manusia semuanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, wajtanibut taghut, dan agar manusia menjauhi taghut. Taghut kata para ulama tafsir adalah ma yu'badu min ghairillah, segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, wa huwa yarda, dan dia ridho. Segala sesuatu yang disembah selain Allah dan dia ridho. Artinya kalau sesuatu disembah tapi enggak ridho gimana? Bukan taghut. Contoh Nabi Isa alaihi salam. Disembah enggak? Disembah oleh orang-orang Nasrani. Akan tapi enggak ridho Nabi Isa, maka Nabi Isa bukan taghut. Nabi Uzair yang dikatakan anak Allah oleh orang-orang Yahudi. Tapi ridho enggak ridho mereka. Para nabi enggak ridho seperti itu. Maka yang tidak ridho bukan taghut, tapi yang dia ridho disembah, maka itulah yang taghut. Maka itulah yang taghut. Nah, jadi kita disuruh untuk menyembah Allah dan menjauhi segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan pertama. Ini tujuan pertama. Ini babnya akidah, ini belajar i'tiqad, belajar tauhid. Nah, ini babnya itu. Tujuan diutus nabi dan rasul diantaranya agar kita bertauhid, menyembah Allah saja, tidak menyembah kepada selain Allah. Tujuan kedua yaitu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang makarim, yang baik. Jadi akhlak yang sudah bagus disempurnakan lagi oleh Rasulullah, akhlak yang jelek dibagusin. Luar biasa. Jadi tujuan diutusnya Nabi dan Rasul pertama ibadah kepada Allah, tauhid. Kedua adalah memperbaiki akhlak. Jadi seimbang, kita belajar akidah, belajar tauhid, belajar akhlak pun kita belajar. Jadi hubungan kita kepada Allah baik, hubungan kita kepada manusia atau kepada makhluk Allah yang lain pun jadi baik. Nah, kita akan membaca kitab ini insyaallah, tapi ana juga tidak membahas seluruh adab-adabnya, beberapa adab yang ana pilih insyaallah. Pada pembahasan hari ini insyaallah ana pilih adab, yaitu adab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adab pertama yang ingin kita jelaskan pada pertemuan kita kali ini adalah adab kita sebagai seorang muslim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penting karena beliau sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling mulia. Maka kita harus beradab kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai kita lebih mementingkan adab kepada manusia lain, sedangkan dengan Rasulullah kita kurang adab, kita kurang ajar. Sebagian manusia katakan, kita harus beradab kepada orang, kepada manusia, kepada saudara muslim. Akan tetapi melanggar perintah Rasulullah SAW. Artinya itu namanya beradab dengan orang lain, tapi enggak beradab dengan Rasulullah SAW. Hati-hati.
Ya, jangan sampai kita lebih beradab kepada orang lain daripada beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini insyaallah kita pelajari sama-sama tentang adab kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya adab kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Naam. Sebelum kita jelaskan beberapa adab yang harus kita lakukan di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu sebab-sebab, alasan kenapa kita harus beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Alasan kenapa sih kita harus beradab kepada Rasulullah? Segala sesuatu kan butuh alasan. Ya, meskipun ada juga hal-hal yang kadang-kadang kita nggak bisa mendatangkan alasan. Ya, tapi memang harusnya kita itu melakukan sesuatu ada alasannya. Ya, ada alasan. Termasuk beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu harusnya ada alasannya. Nah, di sini kita jelaskan dulu. Jadi jangan kita beradab-adab saja tapi enggak tahu alasannya. Kenapa sih kan kita harus beradab kepada Rasulullah? Nah, sini penting kita mengetahui sama-sama apa alasan yang menjadikan kita harus beradab kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa alasan yang disebutkan oleh beliau di sini. Kita sebutkan insyaallah. Yang pertama, sebab atau alasan pertama mengapa kita sebagai seorang muslim harus beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama beliau mengatakan annallaha ta'ala qad aujaba lahul adaba alaihi salatu wassalamu ala kulli mu'minin wa mu'minatin. Wa dzalika bi sarihi kalamihi azza wa jalla idh qala. Sebab pertama kata beliau, kenapa kita harus beradab kepada Rasulullah? Karena Allah yang mewajibkan kita untuk beradab kepada beliau. Jadi kalau kita ditanya, kenapa sih harus beradab kepada Rasulullah? Pertama jawabannya karena Allah yang mewajibkan kita untuk beradab kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini bisa dikiaskan kepada yang lain. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, saudara seiman, saudari seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa antum kiaskan kepada ibadah-ibadah yang lain. Antum ditanya kenapa sih harus sholat? Jawabannya karena kita diwajibkan oleh Allah untuk sholat. Kenapa harus puasa? Alasan pertamanya karena Allah yang memerintahkan, yang mewajibkan kita untuk puasa. Kenapa kita harus bayar zakat? Karena Allah yang memerintahkan kita untuk bayar zakat. Dan seterusnya, kenapa harus haji? Kenapa harus begini dan begitu? Itu karena Allah yang mewajibkan. Ini alasan pertama yang harusnya diketahui oleh seorang mukmin dalam beragama. Ya, dalam beragama. Kenapa harus bertauhid? Hanya menyembah Allah saja karena Allah yang memerintahkan. Seperti itu. Ini alasan pertama yang asasi yang harus kita ketahui bersama. Ya. Nah, termasuk beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang memerintahkan dan mewajibkannya adalah Allah, makanya kita beradab. Jadi alasan kita beradab kepada beliau karena Allah yang mewajibkan. Mana buktinya? Buktinya banyak dalam Al-Qur'an. Silakan antum buka surat Al-Hujurat. Ya, dalam surat Al-Hujurat dari ayat 1 sampai ayat 5 itu menjelaskan tentang apa? Harusnya kita beradab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Buka yang bawa Quran atau yang Qurannya ada di apa? HP-nya, aplikasi Quran, buka surat Al-Hujurat dari ayat 1 sampai ayat 5, baca terjemahannya yang enggak bisa bahasa Arab. Yang bisa bahasa Arab langsung paham dia. Ya, apa kata Allah? Kita baca ayat pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih." Wahai orang-orang beriman, kata Allah, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Maksudnya apa? Lancang. Ya, jangan kalian lancang mendahului Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dalam masalah apa? Dalam segala hal kita enggak boleh mendahului Allah, mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah menetapkan hukum. Ya, dalam masalah beragama kita tidak boleh mendahului Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita harus nurut, mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diperintahkan beliau kerjakan. Apa yang beliau larang tinggalkan. Jangan lancang, jangan mendahului beliau. Ya, ini tidak diperbolehkan. Artinya ini Allah memerintahkan kita agar beradab kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita dilarang oleh beliau, oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ke ayat yang berikutnya, Allah berfirman,
Ayat yang kedua. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian mengangkat suara-suara kalian di atas suara Rasulullah. Maksudnya apa? Teriak-teriak. Enggak boleh. Ya, ini semasa hidupnya. Jadi semasa hidupnya kita enggak boleh teriak-teriak di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk dosa besar kalau berani teriak-teriak di hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Sekarang beliau udah meninggal, gimana? Ya jangan teriak-teriak tatkala misalnya kita menziarahi kubur beliau. Ya, yang ada di Madinah kita ziarah, jangan teriak-teriak. Ini tidak diperbolehkan. Termasuk adab kita merendahkan suara kita di hadapan Rasul. Ya kalau beliau sudah meninggal, di hadapan kubur beliau sallallahu alaihi wasallam. Wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd. Jangan juga mengeraskan suara di hadapan beliau, di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti kalian mengeraskan kepada sebagian kalian. Ya, di antara kalian sama manusia biasa kita saling keras-kerasan suara, tapi di hadapan Rasulullah jangan. Ya, kata Allah, jangan mengeraskan suara di hadapan Rasulullah sebagaimana kalian mengeraskan suara di hadapan saudara kalian, teman kalian. Enggak boleh. Rasulullah itu adalah manusia yang mulia. Ya, beliau adalah manusia yang mulia, yang harus dan sangat kita hormati. Barang siapa yang kurang ajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Allah apa? Antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Nanti amal kalian batal sedangkan kalian enggak sadar. Maka hati-hati orang-orang yang berani mengangkat suaranya di hadapan Rasulullah. Tatkala beliau sudah meninggal, gimana cara mengangkat suara? Ya di kuburan beliau, atau mengangkat suara tatkala hadis-hadis beliau disampaikan. Tatkala sabda-sabda beliau dijelaskan. Bukankah Rasulullah bersabda seperti ini? Enggak. Misalnya, langsung dibantah sabda Rasulullah. Ini hati-hati. Ya, tatkala ada hadis Rasulullah sampai ke telinga kita, jangan langsung kita bantah. Hati-hati. Kata Allah, "Antah batu amalukum wa antum la tash'urun." Nanti amalan kalian batal sedangkan kalian enggak sadar. Hati-hati. Jadi kalau datang hadis Rasul gimana? Imani. Imani dulu. Belum bisa ngamalkan, urusan keimanan kita. Tergantung tingkat keimanan. Tapi yang penting kita imani, kita yakini sabda Rasulullah pasti benar. Untuk masalah kita belum bisa mengamalkan, jangan salahkan hadisnya. Salahkan keimanan kita yang mungkin masih lemah. Tahu datang hadis dari Rasulullah SAW bahwasanya seorang buta pernah datang menemui beliau. Nanya, ya Rasulullah, apakah saya boleh minta keringanan? Ya, agar sholatnya di rumah saja, enggak berjamaah ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, iya, saya beri keringanan sholat di rumah. Akhirnya begini orang buta, belum jauh pergi Rasulullah panggil lagi. Sini kata Rasulullah. Sini dulu. Rasulullah tanya dia, sebelum dia pergi jauh Rasulullah panggil, Rasulullah tanya. Kata Rasulullah, hal tasma'un nida? Apakah engkau mendengarkan azan? Ya, artinya apakah rumahmu itu dekat masjid sehingga kamu bisa mendengarkan azan? Dia katakan, "Na'am, iya ya Rasulullah, saya dengar." Fa'ajib kata Rasulullah. Kalau begitu jawab panggilan Allah. Artinya apa? Salat berjamaah. Datang hadis ini kepada kita. Hadisnya hadis yang sahih. Hadisnya hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita bahwasanya orang buta saja kalau dengar azan maka dia harus salat jamaah. Kita imani dulu, oh berarti salat jamaah ini wajib hukumnya bagi laki-laki. Ya, bagi laki-laki ya sudah. Ya, tapi untuk ngamalinnya kita belum bisa salat jamaah, yaitu resiko antum. Ya, antum sudah tahu hukumnya, penting antum jangan sampai tolak. Enggak. Masa wajib salat jamaah? Kan Imam Syafi'i mengatakan sunnah muakkadah. Antum jangan mendahulukan perkataan Imam Syafi'i daripada perkataan Rasulullah SAW. Bukan berarti kita enggak cinta Imam Syafi'i. Kita cinta. Akan tetapi kita lebih cinta siapa? Rasulullah SAW. Ya, jadi jangan sampai mendahulukan perkataan orang lain dari perkataan Rasul SAW. Buka surat Al-Hujurat. Yang lebih mendahulukan perkataan manusia dibanding perkataan sabda Rasul SAW. Enggak boleh kita kurang ajar kepada beliau SAW. Nah, jadi ini penting, ya, adab kepada beliau sallallahu alaihi wasallam.
Jadi nggak boleh ngangkat suara, artinya juga nggak boleh kita tolak hadis-hadis beliau, ya, membantah hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Takutnya nanti amalan batal tanpa sadar. Sekarang ini kaum muslimin, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau saya perhatikan banyak kaum muslimin yang mereka itu mengamalkan amalan-amalan yang itu membuat iman mereka, amal mereka itu batal tanpa mereka sadari. Ya. Kadang-kadang mereka melakukan sesuatu perbuatan yang mereka nggak sadar, padahal perbuatan itu bisa membatalkan agama mereka, membatalkan amal mereka, membatalkan keimanan mereka tanpa sadar. Ini yang namanya kufur tanpa sadar. Banyak orang seperti ini, ya, banyak orang-orang seperti ini sering kita dapati. Bahkan mereka yang sudah dijuluki cendekiawan muslim, yang gelar mereka sudah doktor dan profesor, akan tetapi wal'iyazubillah ternyata mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang kalau dicermati itu bisa menjadikan amalan mereka batal. Iman mereka pun bisa jadi batal tanpa mereka sadari. Ya, sekarang ini kan ada, kalau dulu itu namanya ada jaringan, ya, yang dibikin oleh orang-orang yang mengatakan diri mereka cendekiawan muslim. Dulu itu namanya jaringan Islam liberal, JIL. Ya. Sekarang mereka ganti nama. Ya, atau bukan ganti lah, menjelma dengan nama yang baru. Mereka namakan diri mereka dengan JIN. Ya. Kalau dulunya JIL, kalau sekarang JIN, Jaringan Islam Nusantara. Ini kalau saya katakan orang-orang seperti ini, mereka itu melakukan perbuatan kufur tapi tanpa sadar. Ataupun mereka sadar, Anda nggak tahu. Yang jelas perkataan mereka mengatakan, oh kita kan Islam Indonesia punya jati diri sendiri, subhanallah. Nggak bisa, ya Islam itu mau nggak mau diturunkan oleh Allah kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ya orang Arab. Mau nggak mau, gimana kita mau bantah? Dalam Quran pun banyak Allah katakan, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan, sungguhnya kami menurunkannya dalam bentuk Quran bahasa Arab. Mau nggak mau, gimana ada Islam Nusantara? Kalau mau bikin Islam sendiri silakan, bahasa Qurannya bahasa Jawa, ya, nabinya orang Jawa pakai songkok, belangkon misalnya, batikan terus, ya silakan kalau mau bikin sendiri. Tapi jangan sampai dia masih menisbatkan kepada Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, ya mau nggak mau, nggak bisa kita ingkari. Kita mengingkari Rasulullah itu orang Arab, berarti seperti kita mengingkari matahari yang ada di siang hari. Ini kebodohan. Kemudian mereka mengatakan agama itu sama, tujuannya sama-sama baik. Subhanallah. Ya benar, memang ada kebaikan. Setiap agama pasti ada kebaikan, jemaah sekalian. Akan tetapi, ya, ada sebuah yang paling prinsipil, yang ini sangat jelek, dan ini yang paling bertentangan dengan Islam. Kalau dikatakan ada kesamaan, benar ada kesamaan memang. Setiap agama itu pasti ada kesamaan. Tapi kita lihat ternyata ada perbedaan yang sangat mendasar, yang sangat prinsip di situ. Yang ini membedakan antara Islam dengan agama-agama lain. Apa itu? Tauhid. Tauhid. Ya, ini yang tidak bisa kita toleransi. Ya, taruhlah mereka orang paling baik. Orang-orang di luar Islam, orang-orang paling baik, mereka mengatakan mereka menyuruh untuk jujur, mereka tidak gini, tidak gitu, orang baiklah, rajin sedekah misalnya. Akan tapi akidahnya masih rusak, tidak mau menyembah Allah, tetap saja kita katakan dia apa? Kafir. Ya, mau nggak mau seperti itu. Kalimat kafir itu kalimat biasa, bukan keras, ya, lembut itu, lembut. Kenapa? Karena ada dalam Al-Quran. Kalau antum mengatakan kalimat kafir, kata-kata kafir keras, berarti antum mengatakan Al-Quran kitab keras. Hati-hati. Nanti kufur tanpa sadar juga, kan bahaya seperti ini, ya. Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Banyak orang-orang yang kadang-kadang kufur tanpa sadar. Maka hati-hati saudara-saudara seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di zaman banyak sudah para dai yang mengajak kepada kesesatan. Ya, para dai yang menyeru orang kepada neraka jahanam, dan ini sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sudah mengatakan bahwasanya di akhir zaman akan ada
duat ya ila abwabi jahannam, dai yang menyeru kepada neraka Jahannam itu sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah, sudah diterangkan oleh Rasulullah. 1438 tahun yang lalu Rasulullah sudah menjelaskan bahwasanya di akhir zaman akan ada para dai, para ustadz, para muballigh yang mereka itu bukan mengajak kepada kebaikan, sebaliknya mereka mengajak kepada kesesatan dan menyeru kepada neraka Jahannam. Na'udzubillah. Maka hati-hati, carilah kajian-kajian ilmu Islam yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bukan mengajarkan dagelan, ya, bukan hanya humor ketawa-ketawa, enggak, bukan hanya ungkapan-ungkapan dia, karena ada sebagian orang itu kajiannya dari awal sampai akhir enggak ada Quran, enggak ada hadis, ngomong aja enggak jelas ngomong apa, ngelantur dia. Ya, tapi dia ngerasa benar, subhanallah. Yang lebih herannya kok mau kita dengar seperti itu. Tinggalkan yang seperti itu. Ya. Islam itu dibangun di atas pondasi yang kokoh, Quran Sunnah. Bukankah kita pernah mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Taraktu fikum amrayn, lan tadillu ma in tamassaktum bihi ma kitaballah wa sunnati." Aku tinggalkan kepada kalian dua hal yang mana kalian tidak akan tersesat kalau kalian berpegang teguh dengan dua hal ini. Yang pertama apa? Al-Quran. Yang kedua, Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada kajian, kalau ada ceramah, tidak ada Quran Sunnahnya, tinggalkan saja. Tinggalkan. Kenapa? Berarti dia tidak berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah. Ya. Nah, kita lanjutkan. Kemudian dari ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala masih mengajarkan kepada kita tentang adab kepada Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillahi ulaika alladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa." Dan orang-orang yang menundukkan, merendahkan suara mereka di hadapan Rasulullah SAW, mereka adalah orang-orang yang Allah uji hati mereka dengan apa? Ketakwaan. Lahum maghfiratun wa ajrun azim. Bagi mereka ampunan dari Allah dan pahala yang besar. Ampunan dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini lihat, artinya kita disuruh oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk beradab. Jadi alasan pertama kenapa kita harus beradab kepada Rasulullah, karena Allah yang mewajibkan. Ya Pak ya, Allah yang mewajibkan kita untuk beradab kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, alasan kedua, kenapa kita harus beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, "Annallaha ta'ala qad farada 'alal mu'minin ta'atahu." Karena Allah memerintahkan kita untuk mentaati dan mencintai beliau. Alasan kedua, karena Allah memerintahkan kita untuk mentaati dan mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, orang yang ditaati dan dicintai harus kita lakukan dengan cara yang beradab? Iya, tentu saja. Ya, kita diperintahkan untuk taat kepada pemimpin. Benar? Ya, ini akidah Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah sepakat bahwasannya wajib mentaati perintah waliul amr, pemimpin kita. Selama dia muslim, kita wajib taat, sejelek apapun dia. Rasulullah pernah ditanya, sampai kapan ya Rasulullah? Ya, kita harus mentaati ya, meskipun mereka zalim, masallu, selama mereka masih sholat, tetap kita harus taat. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi harus taat kita kepada pemimpin. Nah, sekarang kita tatkala diundang oleh pemimpin kita ke istana presiden lah, enggak usah presiden, enggak usah jauh-jauh, gubernur lah ya, ke rumah gubernur atau ke kantor gubernur, diundang kita menghadap gubernur kita, pemimpin, kan kita kan harus taat pemimpin tuh. Kita diundang, nah, kita datang, ya kita datang, tentunya pasti mau nggak mau kita perlakukan dengan apa? Adab. Berani nggak antum masuk kantor gubernur pakai celana pendek? Hah? Yang berani angkat tangan? Kayak berani, mungkin diusir pun ada nanti. Ya, datang ke rumah gubernur misalnya cuma pakai kaos aja, kaos dalam. Ya, ini namanya nggak beradab kan? Nggak beradab. Padahal itu cuma apa? Cuma pemimpin biasa. Ya, cuma karena kita diwajibkan taat kepada mereka, kita harus beradab. Apalagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Begitu pula Allah memerintahkan kita untuk cinta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Orang yang kita cintai apakah harus kita perlakukan dengan adab? Tentu saja.
kita mencintai orang tua kita, kita mencintai istri kita, maka kita harus memperlakukan mereka dengan adab. Harus kita beradab di hadapan orang-orang yang kita cintai. Ya, ngomong dengan lemah lembut, tidak dibentak-bentak, kan gitu. Ngomong dengan orang tua kita, ngomong dengan istri kita. Karena mereka orang-orang yang kita cintai. Apalagi Rasulullah SAW yang mana Allah mewajibkan kita untuk mencintai beliau. Ya, Allah mewajibkan kita untuk mencintai beliau. Jadi Allah memerintahkan kita untuk taat dan cinta kepada beliau. Ini alasan kenapa kita harus beradab. Apa dalilnya? Banyak dalilnya dalam Al-Quran. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul. Wahai orang-orang beriman, taati Allah dan taati Rasul. Ya. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, berfirman, falyahdzaril ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah SAW, mereka nanti akan ditimpa oleh fitnah. Apa fitnah? Kata Imam Ahmad, fitnah di sini maksudnya adalah kekufuran. Jadi orang yang menyelisihi sunnah Rasulullah itu akan ditimpakan kekufuran. Hati-hati, bisa jadi kufur kalau menentang perintah Rasulullah. Au yusibahum adzabun alim, atau mereka akan ditimpa oleh apa? Azab yang pedih. Azab yang pedih. Saudara-saudara seiman rahimani wa rahimakumullah. Maka berarti kita diperintahkan untuk taat, jangan menyelisihi perintah beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus kita beradab kepada beliau. Cinta, tentu saja cinta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku, kata Rasulullah, menjadi orang yang paling dia cintai, melebihi anaknya, orang tuanya dan manusia seluruhnya. Jadi Rasulullah harus kita cintai dibandingkan siapapun, bahkan dari diri kita sendiri. Makanya Umar bin Khattab tatkala menemui Rasulullah SAW, beliau mengatakan, Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai, ya, melebihi siapapun kecuali diriku. Artinya aku lebih cinta kepada diriku daripada engkau ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, enggak, belum. Ini belum beriman seperti ini. Ya, belum beriman. Kalau kita masih mencintai orang lain atau diri kita dibandingkan cinta kita kepada Rasulullah, berarti kita belum beriman. Kemudian Umar langsung mengatakan, kalau begitu sekarang saya mencintai engkau lebih dari siapapun, termasuk diri saya. Kata Rasulullah, sekarang baru beriman. Ya, artinya kita harus mencintai Rasulullah lebih dari siapapun, termasuk dari diri kita sendiri. Jangan sampai kita lebih mencintai diri kita dibanding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau Rasulullah diganggu kehormatannya, kita harus apa? Ya, lawan orang yang mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun nyawa kita jadi taruhannya, kita harus lawan. Cuma dengan cara-cara yang hikmah, yang benar ya. Jangan dengan cara-cara yang konyol juga, enggak boleh. Kita membela, iya wajib kita membela kehormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita diamkan orang yang menghina Rasulullah, tapi juga dengan cara-cara yang maslahat. Jangan sampai cara-cara yang menimbulkan mudarat. Ya. Jangan sampai kita menggunakan cara-cara yang malah menimbulkan mudarat untuk diri kita atau untuk orang lain. Jadi kita harus taat dan cinta kepada beliau. Ini alasan yang menjadikan kita harus beradab kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Alasan ketiga, kenapa kita harus beradab kepada beliau? Kata beliau di sini, "Annallaha azza wa jalla qad hakkamahu faj'alahu imaman wa hakiman." Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Rasulullah sebagai imam dan sebagai hakim. Hakim itu pemutus, ya, pemberi keputusan. Hakim itu pemberi keputusan. Jadi alasan yang ketiga, karena Allah menjadikan Rasul sebagai pemimpin kita. Ya, ini tadi sudah kita contohkan. Kita harus beradab kepada pemimpin, dan Rasulullah adalah pemimpinnya kita. Di dunia dan di akhirat Rasulullah pemimpin kita. Ya, kalau Rasulullah enggak memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin, kita enggak akan taat. Cuma Rasulullah memerintahkan, kita taati. Ya, jadi taatnya kita kepada pemimpin itu bentuk ketaatan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau adalah pemimpin kita yang hakiki di dunia dan di akhirat, ya. Dan Allah juga menjadikan beliau sebagai hakim, ya, sebagai pemberi keputusan. Apa yang diputuskan oleh Rasulullah SAW harus kita terima, tidak boleh kita dustakan. Apa yang diputuskan oleh beliau harus kita terima. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 105,
Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah. Sungguhnya kami telah menurunkan kepada engkau wahai Muhammad Alkitab bil haqq. Menurunkan Alkitab dengan kebenaran. Litahkuma bainan nas, agar engkau memberikan keputusan di antara manusia. Memberikan keputusan di antara manusia. Artinya Rasul dijadikan hakim oleh Allah, pemberi keputusan. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa juga ayat 65. Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Maka tidaklah demi Rabbmu, tidaklah mereka itu beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai pemutus terhadap apa yang mereka perselisihkan, kata Allah. Kemudian mereka tidak mendapati apa? Tidak mendapati di hati-hati atau di diri-diri mereka rasa berat untuk mengamalkan, mempraktekkan perintah Rasul, keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan penerimaan yang sempurna. Benar-benar menerima apa yang diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul dijadikan hakim dan dijadikan pemimpin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain surat Al-Ahzab ayat 21 Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada bagi kalian di dalam diri Rasulullah itu qudwah hasanah, contoh yang baik, ya, pemimpin beliau itu yang hasanah, yang baik bagi orang-orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan hari akhir, dan mereka mengingat Allah dengan dengan banyak. Wa dzakarallaha katsiran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Nah, jadi memang Rasulullah jadi pemimpin dan hakim bagi kita. Ya. Dan pemimpin ataupun hakim itu harus kita hormati. Harus kita beradab di hadapan mereka. Di sini ada enggak yang pernah masuk pengadilan? Hah? Ada yang pernah masuk pengadilan enggak? Enggak ada ya? Ada yang pernah kena tilang? Pernah, Sat, tapi gimana? Bayar di situ, Sat. Subhanallah. Kebiasaan nyuap antum tuh ya. Ya, di Indonesia ini kebiasaan suap, sogok menyogok, korupsi itu terbiasa sudah. Jadi antum jangan nyalakan orang yang di atas. Oh, orang di atas ini maunya aja disuap. Ya maunya saja menyuap, antum saja kecil-kecilan nyuap. Jadi jangan nyalakan orang yang tinggi, antum salahkan diri antum. Antum saja ditilang masih nyuap polisi. Itu suap, itu enggak boleh. Gimana ya, sudah serahkan SIM atau SNK ke pengadilan, selesai. Ya, kena tilang banyak pasti insyaallah. Yang ke pengadilan ini yang sedikit. Kalau antum pernah masuk pengadilan apa saja, kalau anda dulu pernah praktek ya di pengadilan agama waktu kuliah, praktek di pengadilan agama 1 bulan. Ya, masuk menghadiri pengadilan ya, hakim-hakim mengadili. Cuma pengadilan agama kan enggak banyak macam sidangnya ya, paling cerai, ya kan, isbat nikah atau permohonan poligami, nah itu aja. Ya, dalam pengadilan agama itu aja. Nah, kita di situ harus beradab. Ya. Antum kalau kaki diangkat saja, kaki ya, kita angkat kaki kita taruh duduk santai seperti itu, antum pasti ditegur oleh paniteranya atau oleh hakimnya. Ya, itu keadaannya harus hening gitu, tenang, enggak boleh ada ribut-ribut. Itu di sidang pengadilan. Ya, harus ngikut peraturan. Kenapa? Karena ada hakim katanya, yang mulia hakim, subhanallah. Hormati hakim di situ sebagai pemberi keputusan. Itu cuma hakim-hakim dunia. Bagaimana yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam itu Allah yang langsung memberikan mandat bahwasanya Rasul itu adalah hakim, pemberi keputusan. Maka keputusan yang terbaik adalah keputusan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hukum yang terbaik adalah hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka harus kita beradab kepada beliau sallallahu alaihi wasallam karena beliau adalah pemimpin kita dan beliau adalah hakim bagi kita. Ini alasan ketiga. Alasan keempat, kenapa kita harus beradab kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekhususan kepada beliau dengan menyempurnakan fisik dan akhlak beliau. Ya. Jadi alasan keempat, karena beliau itu memiliki kesempurnaan baik secara fisik ataupun secara akhlak dan adab.
tingkah lakunya sempurna. Allah khususkan beliau dengan kesempurnaan tersebut. Tidak ada manusia yang lebih sempurna dibanding Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak katakan beliau sempurna maksudnya mutlak, enggak, cuma manusia. Manusia yang paling sempurna ya beliau sallallahu alaihi wasallam, bukan berarti enggak ada salah. Ya, karena sesempurna-sempurna manusia pasti ada kelirunya. Berarti Ustaz Rasulullah punya keliru ya? Punya. Makanya beliau pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Hafal ayatnya? Surat apa? Abasa. Ya, dalam juz 30, juz amma. Ya, juz amma itu kan dimulai dari amma yatasaalun, kemudian wan naziat gharqa, kemudian abasa wa tawalla. Itu Allah tegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasulullah ada kekeliruan. Ya enggak fatal, cuma keliru. Tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam ingin berdakwah kepada pembesar-pembesar Quraisy. Datang beliau ingin mendakwah kepada orang-orang pejabat lah kalau kita sekarang ya. Tiba-tiba datang seorang miskin buta lagi, Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum datang, ya Rasulullah, minta ajar agama. Ya, minta ajar agama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah melihat orang ini, Ibnu Ummi Maktum, beliau cuekkan saja. Ya. Maksud Rasulullah, beliau itu ingin mendakwai ini loh pembesar Quraisy supaya kalau mereka masuk Islam, rakyat tuh bisa ikut juga gitu loh. Tujuan beliau tuh benar, enggak salah. Cuma tatkala beliau menolak tadi orang buta tadi, Allah Subhanahu wa taala tegur beliau, abasa wa tawalla. Ya, dia bermuka masam dan berpaling, kata Allah. Nabi Muhammad bermuka masam dan berpaling dari orang buta ini. Anja'ahul a'ma, tatkala orang buta mendatanginya. Subhanallah. Ya, padahal peringatan ini kata Allah untuk manusia yang mau diberi peringatan, yang enggak mau enggak usah diperingati. Biarkan saja dia binasa sendiri. Yang mau ya kita ingati, kita beri peringatan. Maka jangan pilih-pilih dalam berdakwah. Diundang pejabat hadir, diundang orang dusun enggak hadir. Subhanallah. Hati-hati, jangan pilih-pilih. Harusnya dakwah ke pelosok desa itu juga penting, itu harus diberikan porsi yang khusus. Kita enggak melarang dakwah kepada pejabat, kepada orang-orang besar, silakan. Tapi jangan lupakan porsi untuk orang-orang kecil. Ya, untuk rakyat biasa seperti itu. Jadi harus semua didakwakan. Ini ditegur oleh Allah. Berarti Rasulullah punya kesalahan, meskipun kesalahan beliau enggak fatal. Ya, tapi dari segi manusia, beliau adalah manusia yang paling sempurna. Beliau adalah manusia yang paling sempurna, baik fisik ataupun akhlak. Ya, dari fisik dulu. Fisik beliau sempurna, tidak ada kekurangan. Fisik beliau sempurna, tidak ada kekurangan. Bahkan kalau antum baca ciri-ciri fisik Rasul sallallahu alaihi wasallam, antum akan dapati beliau itu adalah orang yang paling sempurna fisiknya. Saat di mana bacanya? Baca di kitab-kitab yang menerangkan tentang ciri-ciri fisik Rasulullah. Di antaranya kitab yang berjudul Syama'il Muhammadiyah. Asy-Syama'il atau Syama'il Muhammadiyah yang dikarang oleh Al-Imam Tirmidzi. Enggak tahu udah diterjemahkan atau belum. Nah, kitab ini diringkas oleh Syekh Al-Albani. Anda rasa sudah diterjemahkan. Itu ciri-ciri Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada dijelaskan di situ riwayat-riwayat bagaimana ciri fisik beliau. Yang saya pernah baca, di antara ciri fisik beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, dari muka. Muka beliau itu bagus, oval. Ya, tidak begitu panjang, tidak begitu bulat. Bagus. Ya, tampan. Kemudian dahi beliau itu agak lebar. Dahi beliau agak lebar. Rambut beliau itu panjang. Ya, kadang-kadang sampai telinga rambut beliau itu sallallahu alaihi wasallam, panjang. Gigi beliau itu bagus. Ya. Tapi kata ulama, gigi beliau itu ada sedikit renggang-renggangnya. Ada sedikit renggang-renggangnya, bukan berarti renggang besar, enggak, kecil seperti itu. Itu menunjukkan kesempurnaan beliau. Ya, kemudian jenggot beliau lebat, kata para sahabat. Kenapa? Sahabat bisa lihat beliau baca Quran atau tidak pada waktu salat-salat yang salat zuhur misalnya ya, salat asar. Para sahabat tuh bisa tahu kalau beliau membaca dari gerakan jenggot beliau. Berarti jenggot beliau itu apa? Panjang, lebat, bukan enggak harus panjang, lebat gitu. Jadi sahabat tuh bisa lihat jenggot beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu ciri-ciri fisik beliau. Kemudian dijelaskan juga dada beliau tuh lebar. Ya, bidang lah, seperti itu bahasa kita ya. Dada beliau bidang. Ya, kemudian juga kalau jalan beliau tuh cepat. Ya, seperti orang yang turun dari tempat yang tinggi, cepat beliau, enggak pernah beliau jalannya itu malas-malesan. Cepat, menunjukkan beliau itu kuat seperti itu. Dan masih banyak ciri-ciri fisik beliau lainnya yang itu menunjukkan beliau itu manusia yang sempurna, subhanallah.
tampan. Ya, manusia yang tampan. Antum enggak usah jauh-jauh lah, lihat aja orang Arab sekarang, tampan enggak? Tampan-tampan, apalagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, susah nyari orang Arab yang jelek itu. Kalau orang Indonesia susah nyari yang ganteng ya. Enggak banyak ganteng, semua ganteng masyaallah di sini ya. Nah, jadi beliau itu adalah orang yang fisiknya sempurna, yang tampan. Tampanan Rasulullah atau tampanan Nabi Yusuf? Hah? Belum lihat, jadi nggak bisa membandingkan gitu ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Yang jelas Rasulullah tampan, Nabi Yusuf tampan juga. Nah, kemudian ciri-ciri akhlak beliau sempurna juga akhlak beliau. Anas bin Malik radhiyallahu an mengatakan, atau sahabat yang lain, anda lupa, beliau mengatakan kana Rasulullah SAW ahsanan nasi khuluqa. Dahulu Rasulullah atau adalah Rasulullah SAW itu adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Rasulullah adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Anas bin Malik itu menjadi pembantu Rasulullah selama 10 tahun. Ya, menjadi pembantu Rasulullah, enggak pernah dimarahin. Bayangkan. Ya, kalau dia lupa melakukan sesuatu tugasnya, Rasulullah enggak pernah negur dia. Nas. Tolong kerja ini, enggak pernah Rasulullah, diamin aja. Kalau kita sekarang subhanallah punya pembantu sehari 5 kali diingatkan. Kapan nyapunya, kapan gininya subhanallah. Rasulullah enggak pernah. Ya, memukul enggak pernah. Tangan beliau tuh kata Anas bin Malik selembur sutra. Tangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, keringatnya aja wangi seperti minyak kasturi kata Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Beliau manusia yang paling baik akhlaknya, ya. Dalam hadis yang lain sahabat mengatakan kana ajwadan nas. Dahulu Rasulullah adalah orang yang paling dermawan. Orang paling dermawan. Dikatakan diriwayatkan dalam riwayat hadis, beliau itu kalau ada orang datang minta kepada beliau enggak pernah nolak. Enggak pernah nolak beliau itu, selalu dikasih. Sampai beliau enggak punya barang lagi, ya sudah dikatakan, saya enggak punya barang lagi, enggak bisa ngasih. Tapi selama orang itu datang dikasih lagi. Subhanallah. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan sebuah kisah Rasulullah pernah diberi sebuah sarung oleh seorang wanita, sebuah sarung yang ditenun oleh dia sendiri. Seorang wanita nenun sarung, kemudian dia berikan hadiah kepada Rasulullah SAW. Sarungnya bagus, ya, diberikan kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah pakai itu sarung, Rasulullah keluar. Setelah Rasulullah keluar bertemu sahabat, ternyata ada seorang laki-laki yang datang, ya Rasulullah, bagus tuh sarung. Subhanallah, muji. Ya, cobalah ya Rasulullah kasihkan kepada saya. Kasihkan kepada saya. Sahabat yang dengar langsung marah. Ente ini, ya bahasa kita ya. Tahu nggak Rasulullah itu kalau dipinta nggak pernah nolak. Jangan diminta itu baru dikasih, baru mau pakai sekali. Antum sudah minta, subhanallah. Rasulullah nggak akan nolak. Ya akhirnya Rasulullah kasih sudah. Subhanallah. Ada orang yang seperti itu sekarang nggak ada. Ya harta yang sudah kita tumpuk bertahun-tahun saja susah untuk dikeluarkan, apalagi yang baru kita dapatkan. Cobalah antum dikasih orang motor baru, dikasih nih bukan hasil jeripaya, dikasih. Ada orang minta motor, antum kasih enggak? Antum kasih ini nah. Ya, bukan antum kasih motornya. Subhanallah. Rasulullah dikasih aja sama beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu beliau. Jadi beliau tuh fisiknya sempurna, akhlak beliau pun sempurna, subhanallah. Maka dari itu kita harus beradab kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Inilah 4 sebab ya kenapa kita harus beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau antum ditanya kenapa kita harus beradab kepada Rasulullah, itu alasannya. Silakan jawab ya, itu alasannya. Nah, kita masuk ke pembahasan inti kita, yaitu masalah adab-adabnya. Ya, adab-adab apa saja yang harus kita lakukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi alasannya, sekarang adab-adabnya. Singkat saja ya. Ini inti tapi singkat insyaallah. Yang penting kita paham adab-adab apa saja yang harus kita lakukan, itu sudah cukup insyaallah. Tinggal kita praktekkan. Karena ilmu itu kadang-kadang ringan, yang berat itu mengamalkannya, benar gak? Ya, menghafal itu mudah, mengingat itu mudah, memahami juga insya Allah kalau Allah berikan pemahaman mudah. Yang susah itu mengamalkan. Ikhwan dan akhwat fillah, maka hendaklah kita semangat untuk mengamalkan ini. Ya, adab-adab kepada Rasulullah. Yang pertama, kita beradab kepada beliau dengan cara bi ta'atihi wa iktifai atharihi wa tarassumi khutahu fi jami'i masalikid dunya wad din, yaitu dengan cara mentaati beliau. Ya,
mentaati beliau. Ini cara beradab kepada beliau, mentaati beliau. Waqtifa'i athari, dan mengikuti jejak langkah beliau. Ya, jejak langkah beliau. Fi jami'i masalikid dunia, dalam setiap sendi kehidupan dunia ataupun beragama. Ya, mentaati beliau dan mengikuti jejak langkah beliau dalam kehidupan dunia ataupun kehidupan beragama. Harus kita ikut beliau sallallahu alaihi wasallam. Taat. Tatkala sampai perintah beliau kita taati. Rasulullah nyuruh salat, kita salat. Ya, beliau nyuruh laki-laki salat jamaah. Ya. Kalau kita sekarang kan subhanallah. Kalau orang-orang yang salat aja itu sudah dianggap soleh, ya kan? Di Indonesia ini orang yang salat sudah alim, dikatakan alim. So alim katanya, so alim subhanallah. Ya. Baru salat saja. Seperti itu, apalagi dia salat berjamaah. Tapi antum jangan malulah, mau dikatakan so alim, mau dikatakan apa, enggak masalah. Alhamdulillah. Ya. Insyaallah itu orang yang benar-benar baik dia. Insyaallah. Ya, salat jamaah untuk laki-laki, untuk perempuan salat di rumah. Untuk perempuan salat di rumah yang afdalnya, untuk laki-laki salatnya di masjid berjamaah. Seperti itu. Itu baru laki-laki yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan perintah-perintah beliau lainnya kita laksanakan. Ya. Apa yang beliau perintahkan kita laksanakan. Karena itu bukti bahwasanya kita beradab kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ikuti jejak langkah beliau. Bagaimana sih Rasulullah itu? Oh, beliau jujur, beliau amanah, itu kita ikuti ikhwan fillah. Ya, kita praktekkan. Ini cara kita beradab kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Tatkala bekerja harusnya kita jujur, harusnya kita amanah, harusnya kita semangat bekerja. Ya, melaksanakan semaksimal mungkin. Melaksanakan dengan seperfect-perfectnya, sesempurna-sempurnanya. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan, Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yuskinahu. Sungguhnya kata Rasulullah, Allah itu sangat mencintai seorang di antara kalian. Kalau dia bekerja, maka dia sempurnakan pekerjaannya. Dilakukan dengan sesempurna mungkin. Itqan. Ya, namanya bahasa Arabnya itqan, perfect, sempurna. Jadi jangan sampai kerja itu apa? Separuh-separuh. Masalah dunia. Meskipun masalah dunia, sempurna-sempurnanya. Kita kerjakan sebaik-baiknya. Jangan sampai kurang-kurang. Ya, dalam bekerja pun seperti itu. Dalam bekerja pun seperti itu. Harusnya kita benar-benar mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, apalagi dalam masalah agama. Contoh beliau, taati beliau dan ikuti jejak langkah beliau. Ini salah satu cara agar kita beradab kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, di antara adab kepada beliau, an la yuqaddima ala hubbihi wa tawkirihi wa ta'zimi hubba makhluqin au tawkirahu au ta'zimahu kainan man kan. Yaitu kita tidak mendahulukan kecintaan kepada orang lain terhadap kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai mencintai orang lain lebih daripada cinta kepada Rasulullah. Kemudian jangan sampai menghormati orang lain lebih dari menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai mengagungkan orang lain lebih dari mengagungkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun orangnya, mau dia pemimpin, mau dia orang kaya, mau dia pejabat, jangan sampai lebih kita cintai daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai lebih kita hormati dan kita muliakan lebih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum bekerja. Iya. Datang seruan salat. Allahu akbar, Allahu akbar. Antum disuruh oleh atasan antum untuk nanti enggak usah salat dulu. Mana yang antum lebih dahulukan? Mana yang antum lebih dahulukan? Harusnya salat. Kenapa? Itu bukti cinta kita kepada Rasulullah, mendahulukan beliau, ya, mengagungkan beliau. Ya, Rasulullah itu kata Aisyah apa? Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam fi mihnati ahli. Rasulullah itu biasa sehari-hari juga kadang-kadang membantu istri beliau di rumah. Ya. Rasulullah kadang-kadang membantu istri beliau di rumah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza hadaratis salatu zahaba. Apabila salat sudah masuk waktunya, maka beliau pergi keluar salat. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sesibuk apapun kita, pekerjaan apapun yang menghadapi kita, kalau sudah datang seruan salat, maka kita tinggalkan dulu salat. Enggak terlalu lama. Ya. Taruhlah paling lama 10 menit. Itu pun sudah khusyuk, itu 10 menit. Silakan untuk praktekkan 10 menit itu sudah sangat bagus salat. Ya. 10 menit selesai itu kita kerja lagi.
yang mengganggu insyaallah. Bahkan dengan kita sholat bisa jadi itu membuat kita lebih semangat. Ya, membuat kita lebih semangat. Maka dahulukan perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW. Ini bentuk adab kita. Jadi kita bukan nggak menghormati atasan, hormat, akan tapi kita lebih menghormati Rasul SAW. Ya, nah yang menjadi atasan pun harusnya dia jangan memerintahkan anak buahnya untuk hal-hal yang menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Hati-hati. Ya, ajarkan anak buah kita untuk mengenal ajaran Rasulullah SAW. Jangan sampai kita memerintahkan dia kepada hal-hal yang bertentangan dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian yang berikutnya, yang ketiga di antara adab kepada beliau, muwalatu man kana yuwali wa muadatu man kana yuadi, yaitu kita mencintai orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW dan memusuhi orang-orang yang dimusuhi oleh Rasulullah SAW. Ini termasuk adab. Rasulullah mencintai sahabatnya Abu Bakar. Rasulullah pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, man ahabbun nas ilaik?" Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling engkau cintai? Rasulullah mengatakan Aisyah. Ya. Wa minar rijal, ada bukan perempuan ya Rasul. Dari laki-laki siapa? Abuha, bapaknya. Siapa bapak Aisyah? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, subhanallah. Ya. Nah, Rasulullah mencintai Abu Bakar, Rasulullah mencintai Aisyah. Beliau juga mencintai Umar bin Al-Khattab, beliau mencintai Utsman bin Affan, maka cintailah mereka. Ya, cintai mereka. Karena barang siapa yang tidak mencintai orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah, artinya dia kurang ajar kepada Rasulullah. Maka ada sebagian kelompok yang membenci Abu Bakar, membenci Umar, membenci Utsman, bahkan dilaknat oleh mereka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya, Syiah, aliran sesat dan menyesatkan. Ya. Itu kan alhamdulillah sudah keluar bukunya kan dari MUI itu, kesesatan Syiah. Mereka itu membenci Abu Bakar, membenci Umar, membenci Utsman, bahkan Aisyah mereka katakan wanita pezina. Na'udzubillah. Bagaimana? Antum lah, istri antum dituduh orang berzina, antum apain orang itu kira-kira? Marah enggak kita? Marah. Istri kita, apalagi istri Rasulullah SAW dituduh, kita sangat marah. Makanya kalau ada seruan untuk menyatukan Ahlus Sunnah dan Syiah itu enggak akan mungkin terjadi, mustahil. Seperti ingin menyatukan antara air dan minyak, nggak akan bisa nyatu sampai mereka taubat masuk Ahlus Sunnah, ya baru kita bisa digabungkan. Kalau enggak, mereka tetap pada akidah mereka seperti itu, mencela orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Ini kurang ajar kepada Rasulullah, ya, bentuk kurang adab kepada Rasulullah SAW. Maka cintai orang yang dicintai oleh Rasulullah. Rasulullah mencintai orang-orang soleh, kita cintai orang-orang soleh, ya, dan seterusnya. Wa mu'adatu man kana yu'adi, dan membenci orang yang dibenci oleh Rasulullah SAW. Rasulullah itu membenci orang yang berbuat kezaliman, maka kita harus membenci orang yang membuat kezaliman. Rasulullah membenci orang kafir, maka kita benci, ya, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah membenci orang-orang yang berbuat fasik, kefasikan, maksiat, maka kita benci. Nah, hendaklah kita membenci orang yang dibenci oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ini yang harus kita lakukan. Ini bentuk adab kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara bentuk adab adalah waridha bima kana yarda bihi wal ghadab lima kana yaghdabu lahu. Itu kita meridhoi apa yang Rasulullah ridhoi dan kita memurkai apa yang dimurkai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Misalnya Rasulullah itu ridho kalau kita berbuat kebaikan, kita sholat, ya, kalau kita ketika makan mengucapkan alhamdulillah, itu Rasulullah ridho, Allah ridho, Rasulullah pun ridho. Dan banyak perbuatan amal soleh yang diridhoi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Intinya seluruh perbuatan amal soleh itu Rasulullah ridho. Dan Rasulullah memurkai, ya, dalam sebuah hadis Rasulullah itu memurkai laki-laki yang menyerupai perempuan, ya, dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Kita pun harus apa? Marah kepada mereka. Rasulullah marah kepada mereka, kita pun harus marah. Melihat ada apa? Wanita jadi-jadian misalnya, kan? Laki-laki tapi ingin jadi wanita, subhanallah. Kita benci dalam artian kita benci dia karena
ingin mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti kita enggak rangkul, ya kita rangkul, kita ajak dia untuk taubat. Seperti itu. Begitu pula sebaliknya, itu Rasulullah benci, Rasulullah murkai. Ya. Kemudian Rasulullah membenci riba. Pemakan riba. Orang yang memberikan riba, para saksinya dan orang yang mencatat akad riba, itu Rasulullah benci. Maka kita juga harus benci. Kita harus juga memurkainya. Nah, jadi orang yang memakan harta riba, kita benci dia. Benci dalam artian dia makan ribanya, tapi jangan seluruh seginya ya. Kebaikannya tetap kita cintai. Kalau dia muslim, kita cintai karena dia muslim. Tapi karena dia masih berbuat riba, kita benci perbuatan dia ini saja. Jadi harus dibagi-bagi kebenciannya itu. Ya, harus pintar-pintar kita. Ya, cintai dia sebagai muslim, benci dia karena dia makan riba misalnya, seperti itu. Ya, nah ini kita harus melakukan. Kenapa? Karena ini bentuk adab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang keempat di antara bentuk adab kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam adalah ijlalu ismihi wa tauqiruhu inda dzikrihi, yaitu kita memuliakan nama beliau tatkala nama beliau disebut, kita muliakan. Maksudnya gimana? Tatkala kita menyebut dan tatkala nama beliau disebut, kita memuliakan nama tersebut. Kalau kita menyebut, kita muliakan. Maksudnya kita jangan sampai cuma nyebut nama, tapi harus kita sebut dengan apa? Nabiullah, Rasulullah misalnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan asal Muhammad-Muhammadan aja. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, lihat, Allah saja beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah itu, Bapak Ibu sekalian, saudari-saudari seiman, kalau menyeru nabi-nabi lain itu pakai nama. Silakan antum buka. Dalam surat Maryam misalnya, Allah sering mengatakan ya Yahya. Ya Zakaria, benar enggak? Wahai Yahya, wahai Zakaria. Ya Ibrahim, wahai Ibrahim. Ya Ishak, wahai Ishak. Tapi tatkala Allah menyebut Nabi Muhammad SAW, gak ada satu pun. Silakan antum cari di Quran. Gak ada Allah katakan ya Muhammad, gak ada. Yang ada apa? Ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul. Wahai Nabi, wahai Rasul. Allah saja beradab kepada Rasul SAW. Loh kita, kok berani-beraninya nyebut nama saja Muhammad? Subhanallah, ini gak beradab. Jadi jangan lupa kita katakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti itu. Jangan hanya nyebut namanya, muliakan. Nah, tatkala kita mendengarkan nama beliau disebut, kita juga muliakan dengan cara bersalawat. Jangan lupa untuk bersalawat tatkala nama beliau disebut. Ingat doa Jibril. Ya, Jibril itu pernah berdoa kepada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan raghima anfu rajulin. Celakalah seseorang yang mana nama engkau disebut wahai Muhammad sedangkan dia enggak salawat. Celaka orang seperti ini, kata Jibril. Maka Rasulullah mengatakan amin. Amin. Celaka orang-orang yang mana disebut nama Nabi Muhammad SAW tapi dia tidak bersalawat. Jadi harus bersalawat ketika nama beliau disebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, terus diulang-ulang sallallahu alaihi wasallam. Seberapa banyak? Sebanyak-banyaknya. Makin banyak kita bersalawat ikhwan fillah, makin besar pahala kita, makin banyak manfaatnya. Salah seorang sahabat beliau pernah bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah tentang masalah salawat. Ya Rasulullah, ya, seberapa banyak aku harus bersalawat kepada engkau? Ya, semampunya tatkala berdoa. Kemudian akhirnya dia mengatakan, kalau begitu Rasulullah, aku akan jadikan doa-doaku itu untuk bersalawat kepada engkau. Ya, artinya dia ingin sering-sering salawat. Setiap doa salawat kepada Rasulullah. Rasulullah mengatakan idzan tufhammak wa yughfar laka dzambuk. Kalau seperti itu, maka kegundahanmu itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini buah kalau kita bersalawat. Ini buah kalau kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Jadi muliakan nama beliau. Kemudian di antara bentuk adab kepada beliau sallallahu alaihi wasallam adalah tasdiquhu fi kulli ma akhbara bihi min amrid din wad dunya wa sya'nil ghaibi fil hayatid dunya wa fil akhirah, yaitu membenarkan apa yang beliau bawa. Membenarkan apa yang beliau beritakan, yang beliau kabarkan. Dari perkara agama ataupun perkara dunia. Ataupun perkara-perkara yang gaib. Yang belum kita lihat sekarang. Ini harus kita imani. Perkara agama ini ma'ruf insyaallah, kita imani, kita benarkan. Perkara dunia juga ma'ruf, kita benarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Perkara yang gaib, nah ini yang kadang-kadang harus kita benar-benar melatih diri kita untuk kita imani hal-hal yang gaib. Rasulullah mengabarkan nanti akan ada apa? Surga dan neraka, kita imani.
Rasulullah kabarkan nanti sebelum kiamat akan ada tanda-tanda kiamat. Di antara tanda-tanda kiamat, nanti matahari akan terbit dari sebelah barat. Itu harus kita imani. Ya jangan sampai enggak mungkin kayaknya matahari terbit dari sebelah barat. Hati-hati. Orang yang enggak beriman bisa jadi dia orang yang kafir. Harus kita imani. Ya, Rasulullah mengabarkan nanti akan ada makhluk yang namanya Dajjal. Harus kita imani. Jangan kita katakan Dajjal itu adalah apa? Cuma sebagai sifat saja. Ya, akhlak-akhlak jelek itu Dajjal. Bukan, tidak. Ya, Dajjal itu makhluk. Ya, keturunan Adam Dajjal itu. Sekarang dia sudah ada tapi belum muncul. Ya, belum nampak ke permukaan ini, tapi ada dia di satu tempat. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Kita enggak tahu. Ya, ada Dajjal akan keluar nanti. Ya, fitnahnya sangat besar. Nanti dia katakan, wahai ard anbiti, katanya. Wahai bumi, tumbuh tanaman, subhanallah. Ya, kemudian dia katakan, wahai langit, turun hujan, subhanallah. Itu fitnah Dajjal. Makanya kita kan diperintahkan untuk berlindung dari fitnah Dajjal, karena fitnah Dajjal ini besar. Kalau antum mau selamat dari fitnah Dajjal, hafalkan 10 ayat ya dari surat Al-Kahfi yang terdepan, 10 ayat awal dari surat Al-Kahfi. Atau banyak-banyak berdoa sebelum salam. Berdoa dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihi ad-dajjal. Berlindung dari fitnah Dajjal. Banyak-banyak berdoa itu. Diulang-ulangi terus ya. Dajjal harus kita imani. Kata Rasulullah akan ada Ya'juj dan Ma'juj. Kita imani Ya'juj Ma'juj. Ada Ya'juj Ma'juj? Ada. Di mana Ustaz? Wallahu a'lam. Di dunia ini, iya di dunia ini. Cuma kita nggak bisa lihat. Masa kan canggih sudah sekarang ya, secanggih-canggihnya alat buktinya nggak ada yang bisa lihat. Ada di dunia ini ikhwan, harus kita imani, dia ada. Dikurung oleh bentengnya siapa? Zulkarnain. Ya. Silakan baca surah Al-Kahfi tentang Zulkarnain. Itu kisah bagus sekali. Ya, pelajaran bagi kita di situ. Nah, ada sampai sekarang, tapi nggak bisa terdeteksi oleh teknologi yang sangat canggih sekarang. Iya, benar. Ya, seperti itulah memang kekurangan manusia banyak. Jangan sampai kita mengatakan, kan teknologi sekarang sudah mencakup seluruh dunia. Enggak, itu bohong, enggak ada. Masih banyak tempat-tempat yang tersembunyi yang tidak diketahui oleh teknologi orang kufar, orang barat. Banyak yang mereka tidak ketahui. Gak usah jauh-jauh lah, Amerika ketika perang dengan satu orang, Usama bin Laden ya. Berapa lama nyarinya? Puluhan tahun, Pak. Ya kan? Lama enggak ketemu-temu. Lama seperti itu. Katanya paling canggih teknologinya, banyak satelit-satelitnya, tapi nyari satu orang aja susahnya bukan main. Itu orangnya benar-benar ada. Maksudnya ya lebih mudah lah dideteksi kan, nggak tertutup. Adapun Ya'juj Ma'juj itu kan tertutup dia, nggak bisa terlihat seperti itu. Tapi nanti akan keluar, itu janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan ada hewan melata yang ngajak ngomong manusia. Kita imani. Ya, akan turun Nabi Isa alaihi salam, kita imani. Jadi setiap perkara itu harus kita imani. Itu bentuk adab kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membenarkan setiap yang beliau bawa. Ya, termasuk dahulunya banyak orang-orang sebelum ada penelitian, Pak ya. Dahulu orang-orang menyaksikan sebuah hadis. Yaitu tatkala Rasulullah SAW mengatakan apa? Apabila seekor lalat masuk di minuman kalian, maka celupkan, kata Rasulullah. Jangan dibuang, celupkan seluruhnya. Kenapa? Karena di salah satu sayap lalat itu ada penyakit, di sayap yang lain ada obatnya. Dulu sebelum di teknologi canggih ya, ilmu kedokteran maju itu belum ada yang meliti, orang seakan-akan menyaksikan, bahkan ada yang mendoifkan hadis itu. Ya, melemahkan hadisnya. Nah, sekarang tatkala ternyata memang dideteksi, ya, diteliti seperti itu, benar yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita harusnya enggak usah nunggu teknologian. Tidak usah nunggu penelitian. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah, sami'na wa ata'na. Kita imani. Dan pasti benar, enggak akan mungkin salah. Kenapa? Yang menyampaikannya Rabbul Alamin, Allah ya Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi. Enggak ada yang salah. Semuanya benar. Nah, ini adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Terakhir insyaallah sebelum nanti kita buka tanya jawab. Di antara adab kepada beliau adalah ihya'u sunnatihi wa idharu syariatihi wa iblaghu da'watihi wa infadhu wasayahu. Itu menghidupkan sunnahnya, menghidupkan sunnah beliau, menampakkan syariat beliau, kemudian menyampaikan dakwah beliau kepada masyarakat, kemudian melaksanakan wasiat-wasiat beliau.
melaksanakan wasiat-wasiat beliau. Sunnah beliau kita hidupkan. Banyak sunnah yang selama ini mungkin ditinggalkan oleh manusia. Sunnah jenggot, itu sunnah. Ya, yang belum bisa memanjangkan jenggot, jangan celah sunnahnya, ikhwan, akhi. Jangan celah sunnahnya, karena ada orang sebagian mencela sunnahnya. Ya, ada orang jenggotan, dia adabnya kurang, jangan celah jenggotnya, celah orang itu saja cukup. Kenapa harus sunnah jenggotnya yang dicela? Karena itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, antum belum bisa jenggotan, jangan sampai mencela sunnahnya. Akui saja iman antum yang kurang, sudah. Alhamdulillah, kalau daripada antum malah mencela sunnahnya, ini enggak boleh. Ya, ini sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang sudah alhamdulillah sekarang sudah mulai orang banyak sadar dengan sunnah jenggot ini. Laki-laki sudah pada jenggotan. Alhamdulillah. Ya, yang tumbuh jenggot, yang belum tumbuh jenggot ya sabar saja. Ya, insyaallah mudah-mudahan ada hikmahnya yang belum tumbuh juga. Sunnah dalam berpakaian. Bagaimana kita harus mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, para wanita bagaimana sunnah pakaian berhijab dengan hijab yang syar'i. Alhamdulillah kita hidupkan. Ya, syariatnya kita tampakkan syariat beliau. Jangan malu-malu sudah. Ya, tampakkan syariat beliau sallallahu alaihi wasallam, menyebarkan dakwah beliau, sampaikan dakwah beliau kepada siapa saja yang ingin menginginkan dakwah tersebut. Kemudian terakhir adalah melaksanakan wasiat-wasiat beliau. Ya, bagaimana beliau mewasiatkan suami untuk berbuat baik kepada istri, anak taat kepada orang tua dan seterusnya. Sampaikan laksanakan wasiat beliau sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Inilah adab yang harus kita terapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kalau kita melaksanakan adab-adab yang baik ini, insyaallah ya kita akan mendatangkan atau hal tersebut akan mendatangkan kecintaan Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi amalkan, jangan hanya didengarkan saja, dicatat, tapi yang paling penting adalah kita mengamalkannya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah sampai sini dulu. Silakan kalau ada pertanyaan. Insyaallah pertanyaan kami bataskan sampai jam 3:05 karena tidak ada yang menggunakan untuk persiapan sholat asar. Dan untuk Jazakallah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika nama Rasulullah disebut saat khutbah Jumat? Apakah kita tetap berselawat atau diam saja? Kalau waktu khutbah Jumat maka kita dalam hati saja sudah, enggak usah diucapkan. Kenapa? Karena Rasulullah yang menyuruh kita untuk diam. Ya kan? Untuk diam artinya jangan dilafazkan, tapi cukup dalam hati kita mengagungkan beliau. Agungkan dalam hati insyaallah bisa ya. Tapi jangan dilafazkan. Karena ya Rasulullah sendiri yang menyuruh kita jangan ngomong ketika khutbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita menasihati orang tua yang belum kenal sunnah? Ya caranya dengan yang lemah lembut, dengan cara lemah lembut, jangan kasar. Ya jangan kasar-kasaran. Kita kadang-kadang kalau baru kenal sunnah kan kasar. Orang tua kita sendiri kita kasarin. Oh pokoknya kalau bapak enggak mau manjangkan jenggotnya, saya mau keluar rumah. Kata bapaknya, keluar sana. Mau gimana kalau disuruh keluar? Antum mau tinggal di mana? Jangan keras-kerasan, sabar saja, pelan-pelan. Pak, gini Pak, sholat itu Pak wajib. Yuk Pak, jemaahan. Ibu kalau keluar pakai jilbab yuk. Saya belikan nih jilbabnya. Belikan. Antum jangan cuma nyuruh-nyuruh saudari antum, bapak ibu antum pakai jilbab, antum enggak pernah belikan dia. Belikan. Ya, antum suruh bapak antum untuk sholat misalnya, tapi antum nggak pernah berusaha ngajak seperti itu. Ya, diajak, disemangati itu. Sabar. Sunnah belum kenal sunnah, ajari sunnah, dikit-dikit. Ya, belikan majalah, belikan buku seperti itu. Insya Allah dengan kesabaran akan ada buahnya. Sabar, itu kunci dakwah itu sabar. Ya, insya Allah akan ada buahnya. Ustaz, apa hukumnya bekerja sebagai fotografer? Apa yang dipoto? Lihat yang dipoto dulu. Ya, kalau dia moto-moto yang haram, fotografer moto wanita seksi, enggak boleh jelas. Haram. Ya, tidak diperbolehkan. Kalau cuma moto-moto pemandangan, gunung, enggak masalah seperti itu. Ya. Jadi foto-foto yang lihat targetnya lah, apa yang objek yang difoto itu apa. Kalau objek yang difoto adalah yang haram, maka haram. Tapi kalau objeknya ada satu yang halal, enggak masalah insyaallah. Ya. Ya foto-foto gunung aja pemandangan sudah aman insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalau lupa kunut witir kita mesti sujud sawi? Tidak perlu. Ya tidak perlu sujud sawi. Apakah benar jika hari raya Id jatuh pada hari Jumat?
maka kita tidak wajib untuk sholat Jumat. Iya, ya memang ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Jumhur mayoritas ulama mengatakan masih wajib sholat Jumat. Tapi sebagian ulama mengatakan jatuh kewajiban sholat Jumat. Dan ini pendapat yang rajih. Ini pendapat yang lebih kuat. Kenapa? Karena banyak hadis dari Utsman bin Affan, dari Ali bin Abi Thalib, dari Abdullah bin Zubair, dan dari sahabat-sahabat yang lainnya, mereka mengamalkan sunnah itu. Ya, tatkala salat Idnya hari Idnya bertepatan dengan hari Jumat, maka mereka salat Id. Yang sudah salat Id enggak wajib lagi salat Jumat, tapi mereka salat zuhur, tetap wajib salat zuhur. Untuk yang hadir salat Id, yang enggak hadir salat Id wajib salat Jumat. Paham? Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa pendapat Ustadz tentang demo terhadap pemimpin? Tidak boleh. Ya, karena ini bentuk nasihat kepada pemimpin yang dilarang. Kalau mau menasihati pemimpin itu 4 mata saja. Menasihati pemimpin itu 4 mata, enggak boleh di halayak ramai, enggak boleh. Ya. 4 mata. Kalau enggak bisa gimana? Dia cari seorang lah, utus seorang misalnya ulama datang ke istana negara kita atau gubernur, nasihati. Enggak boleh di depan umum. Kita saja di depan umum malu Pak ya dinasihati, apalagi pemimpin yang punya jabatan, lebih malu lagi seperti itu. Jadi enggak boleh. Ya, harus ada adab-adab untuk menasihati pemimpin. Satu lagi Ustaz, adakah dosa yang membuat amalan tidak diterima 40 hari? Maksudnya apa? Dosa. Mendatangi dukun, ya, mendatangi dukun itu salatnya 40 hari enggak diterima, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mendatangi dukun, bertanya kepada dukun. Ya, dia enggak percaya tapi cuma datang saja. Kalau dia percaya, kufur. Kalau dia cuma datang nanya, "Pak dukun, ya. Saya ini jodohnya dekat atau masih jauh ya?" "Oh, masih jauh." "Ah, enggak percaya." Karena masih jauh jadi enggak percaya gitu ya. Itu tetap enggak diterima. Salatnya 40 hari, bahaya itu. Kalau dia percaya, kufur. Rasulullah mengatakan, "Man ata kahinan fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa mendatangi dukun para tidak normal, ya, kemudian membenarkan ucapannya, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Waalaikumsalam warahmatullahi. Insyaallah mudah-mudahan antum juga dijaga oleh Allah. Ana alhamdulillah rutinitas sebagai pedagang. Ana ini pernah mengambil barang dengan harga yang sudah disepakati pada saat pengambilan barang dengan berhutang. Namun pada saat pembayaran di hari kemudian Ana minta dikurangi harga, ya dikarenakan ada barang yang rusak. Apa pengurangan itu riba? Tidak termasuk riba. Riba itu penambahan bukan pengurangan. Ya, namanya riba berasal dari kata-kata roba yarbu. Riba maknanya adalah zada yazidu, bertambah, berkembang. Nama yanmu ya berkembang, bertambah. Kalau ngurang itu bukan riba. Ya, kalau minta pengurangan untuk seperti itu, kalau seandainya penjualnya mau nggak masalah. Antum beli barang, nanti ada rusak, antum klaim minta pengurangan harga, dia mau nggak masalah, kesepakatan. Ya, tidak ada yang terlarang insyaallah. Atau antum mau balikkan barangnya juga nggak masalah. Itu namanya khiyarul aib. Dalam fikih muamalat namanya khiyar aib. Tatkala barang ada yang rusak, ada aibnya, kita ada pilihan untuk mengembalikan barang. Dan penjual nggak boleh nolak. Kalau ada rusak ya sudah, kembalikan uang, kembalikan barang, selesai. Asal rusaknya dari tangan penjual, bukan gara-gara si pembeli yang ngerusak. Kalau pembeli yang ngerusak ya tanggung sendiri. Seperti itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang ingin saya tanyakan, apabila kita mengendarai kendaraan yang dibeli oleh orang tua kita dengan cara riba, apakah kita ikut berdosa memakai kendaraan seperti itu? Tidak berdosa ya. Cuma nasihatilah orang tua kita jangan sampai bermuamalah dengan muamalah ribawiyah lagi. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa hukumnya salat memakai cadar? Apakah boleh? Kalau di tempat yang aman, ya tidak terlihat oleh laki-laki, maka lebih baik dibuka cadarnya. Tapi kalau tempat-tempat yang tidak aman dari penglihatan laki-laki, maka pakai cadar, jangan dibuka cadarnya. Intinya aman enggak dari penglihatan laki-laki seperti itu. Ya, kalau aman buka saja cadarnya. Kalau enggak aman pakai seperti itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menyikapi orang tua yang tidak mengizinkan kita untuk datang kajian? Ya pelan-pelan menyikapinya seperti itu. Kalau kita dihalangi ya sudah,
Untuk pertama kita datang dulu kajiannya, ya taati dulu. Nanti kan lupa dia. Dia lupa ya, curi-curi waktu kita. Keluar. Seperti itu, ya. Ajak teman yang sudah kenal sunnah. Ditanya mau kemana? Ke rumah teman. Ya benar kan, ke rumah teman, jemput mau ke kajian, seperti itu maksudnya. Ya kan? Ajak teman dulu, bukan berbohong, itu namanya tauriah. Ya memang ke rumah teman, sudah ke rumah teman nanti baru apa? Ke kajian, seperti itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum apa ini? Coba ada yang bisa baca enggak? Ini apa, Pak? Apa hukum apa, Pak? Musik religi, subhanallah. Gimana musik religi itu maksudnya? Hah? Nasyid mungkin ya? Kalau masih ada alat musik enggak boleh. Kalau masih ada alat musik maka tidak diperbolehkan. Kalau cuma suara-suara saja, suara murni nasyid ya, dan suara-suara ya cuma syair-syair seperti itu. Syair-syair. Orang Arab kan sering bersyair, maka enggak masalah kalau syair-syair. Tapi kalau ada lantunan musik atau suara mulut tapi seperti musik, akapela ya, dan sebenarnya itu enggak boleh. Karena menyerupai musik juga. Tapi kalau nasyid-nasyid saja yang intinya juga isi nasyidnya jangan sampai nasyid-nasyid yang isinya liriknya itu ada syahwat-syahwatnya, enggak boleh juga tetap. Jadi murni maknanya untuk menyemangati misalnya. Ya. Atau syair-syair ilmu-ilmu, banyak syair-syair ilmu-ilmu kadang-kadang ilmu agama disyairkan ya kan, seperti itu. Kalau yang lain maka tidak diperbolehkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya memakai bulu mata ketika hendak berhias? Apakah bulu mata palsu termasuk ke dalam menyambung rambut? Iya, enggak boleh. Memakai bulu mata palsu itu tidak diperbolehkan, termasuk wasilat. Rasulullah melaknat perempuan yang menyambung apa ya, rambutnya ataupun bulu matanya ataupun yang lainnya, tidak boleh disambung-sambung ya. Biarkan saja seperti itu. Bulu mata pendek ya pendek saja, enggak lentik, biarin aja enggak lentik. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana taubatnya seorang pezina yang pernah bertobat lalu maksiat lagi dan akhirnya bertobat sungguh-sungguh? Apa taubatnya diterima? Diterima. Selama dia sungguh-sungguh insyaallah diterima. Ingat Bani Israel yang membunuh 99 orang. Nanya kepada seorang rahib. Dia katakan enggak diterima taubat, ditambahnya lagi 100. Akhirnya dia taubat ya kan? Taubat, hijrah dia ke negeri yang baik. Belum sampai mati di tengah jalan. Malaikat rahmat dan azab bentrok di situ. Mana yang lebih berhak? Ternyata Allah mendekatkan orang tadi ke negeri yang baik. Maka malaikat rahmat yang mencatat kebaikan dia. Diterima taubatnya insyaallah selama sungguh-sungguh. Bagaimana cara bertobat dari dosa mencuri sedangkan orang yang kita zalimi tersebut sudah meninggal? Kalau sudah meninggal, kasihkan kepada ahli warisnya. Barang yang kita curi itu balikkan kepada ahli warisnya. Ya. Kalau kita telah lupa, ya gimana lagi kalau lupa? Kalau lupa itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan pura-pura lupa. Ya, benar-benar lupa. Sudah. Tapi kalau lu pura-pura lupa ini tidak diperbolehkan. Masih ada Ustaz? Salih. Habis. Hah? Nah. Waktunya maksudnya masih habis? Masih ada? Bagi khamsa daqaiq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bilal ketika selesai atau sebelum khutbah termasuk sunnah? Maksudnya Bilal ketika selesai maksudnya yang membawa itu ya? Khutbah yang pertama, kenapa ada Bilalnya maju ke depan gitu ya? Itu bukan termasuk sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah kalau khutbah beliau langsung naik mimbar saja. Beliau naik mimbar, azan. Ya, selesai azan beliau berdiri khutbah. Ya, duduk, nanti bangkit lagi khutbah kedua, selesai salat. Seperti itu yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin azan pertama boleh enggak? Boleh, asalkan waktunya di luar itu. Misalnya kita azan jam 12, setengah 12 azan dulu. Boleh, itu sunnahnya Utsman bin Affan. Tapi yang dipraktekkan di Indonesia ini kan enggak. Ketika waktu masuk salat dia azan, nanti khatib naik itu mimbar dia azan lagi. Bukan seperti itu sunnah Utsman. Bukan seperti sunnah Utsman bin Affan. Meskipun yang baik itu sunnah Rasulullah, itu sekali saja azannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tadi? Seorang hamba akan dikumpulkan dengan orang yang dicintai. Saya ingin dikumpulkan dengan Rasulullah SAW. Bagaimana memposisikan rasa cinta tersebut agar bisa pula berkumpul dengan suami dan keluarga besar? Ya cintai orang-orang yang soleh. Ya cintai orang-orang yang soleh. Cintai Rasulullah, insya Allah masuk surga dengan Rasulullah. Gimana dengan keluarga kita? Insya Allah akan memberi syafaat kita satu dengan yang lainnya. Ya akan memberikan syafaat satu dengan yang lainnya. Kalau kita sudah masuk duluan ke surga, selama sama-sama ahli tauhid, selama
muslim, suami kita telat misalnya, kita akan beri syafaat ibu ya, insya Allah suaminya juga masuk surga. Atau kita sebagai suami yang sudah duluan masuk surga, istri misalnya nyangkut dulu, memberikan syafaat nanti bisa ditarik. Ini syafaat sesama kaum mukminin, sama kaum muslimin. Insya Allah akan memberikan syafaat dan berkumpul. Ya, keluarga itu akan berkumpul nanti di hari kiamat, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana menasihati orang tua yang suka mendengarkan ceramah ustadz-ustadz yang masih syubhat seperti itu? Ya, nasihati sajalah. Antum katakan bahwasanya ilmu agama itu harus dicari dari orang-orang yang benar. Ingat nasihat Imam Muhammad bin Sirin. Apa kata beliau? Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sungguhnya ilmu ini adalah agama bagi kalian. Maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Jadi jangan asal-asalan mengambil ceramah, mendengarkan ceramah. Nasihati seperti itu saja. Diterima alhamdulillah, enggak terus nasihati. Terus nasihati seperti itu. Ustaz, apakah keutamaan majelis ilmu juga didapat pada pelajaran bukan agama? Tidak. Itu khusus untuk pelajaran ilmu agama saja. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana menguatkan keyakinan kepada Allah? Menguatkan keyakinan, keimanan, pertama banyak-banyak baca Quran dan tadaburi. Yang menambah iman dengan banyak-banyak baca Quran dan mentadaburinya. Kemudian banyak-banyak bergaul dengan orang-orang yang baik, yang bisa mendatangkan kepada agar kita mengingat kepada Allah. Ada orang-orang itu Pak, kalau kita lihat mukanya kita langsung ingat kepada Allah. Ada orang-orang soleh. Kemudian rajin-rajinlah untuk melakukan amal ketaatan. Amal ketaatan. Rajin-rajin insya Allah makin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, dan banyak-banyak berdoa agar diberikan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.